Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai rumus Excel dasar yang wajib teman-teman pelajari, yang wajib teman-teman kuasai sebelum mengikuti tes admin kantor. Baik, sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa rumus Excel dasar yang penting dan sering kali dipakai bagi sahabat-sahabat yang sudah bekerja di bagian administrasi. Nah, namun di sini saya akan membagikan bagi para pemula yang akan mengikuti tes admin kantor, karena beberapa rumus ini merupakan rumus yang sangat penting yang sering kali diujikan saat tes admin kantor. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar. Pertama yakni rumus lower ya. Teman-teman harus menguasai rumus lower. Rumus atau fungsi lower sendiri ini untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Dengan rumus seperti ini, sama dengan lower, kemudian buka kurung dan pilih sel yang dipilih atau yang akan dieksekusi. Contohnya seperti ini. Di area biru ini saya akan mengetikkan rumus lowernya, lower seperti ini akan muncul. Kemudian pilih area atau sel yang akan dieksekusi. Dalam hal ini kalimat ini ya, saya akan mengubah kalimat ini menjadi huruf kecil semua. Kemudian tutup kurung dan klik enter. Nah, maka akan berubah menjadi huruf kecil semua di setiap katanya. Seperti itu. Kemudian rumus yang berikutnya yakni proper. Nah, proper ini untuk merubah awal kata menjadi huruf besar. Jadi hanya huruf pada awal kata saja yang huruf kapital menjadi huruf kapital, dan selebihnya hanya huruf kecil. Nah, untuk penulisan rumusnya seperti ini, sama dengan proper, kemudian buka kurung dan pilih sel yang akan dieksekusi. Contoh di sini saya akan menuliskan rumus proper. Nah, kemudian pilih sel yang akan dieksekusi, kemudian tutup kurung dan tekan enter, maka akan berubah semuanya ya, berubah untuk huruf di setiap awal kata menjadi huruf kapital, seperti itu. Kemudian rumus yang ketiga atau fungsi yang ketiga yang perlu teman-teman kuasai yakni upper. Upper sendiri ini adalah kebalikan dari lower. Nah, upper ini untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Jadi tidak hanya huruf di awal kata, tapi semua huruf akan berubah menjadi huruf kapital. Nah, untuk penulisan rumusnya seperti ini, sama dengan upper, kemudian buka kurung dan pilih sel yang akan dieksekusi. Baik, contohnya seperti ini. Upper. Nah, kemudian pilih saya yang akan dieksekusi. Saya akan memilih ini ya. Saya akan unmerge terlebih dahulu ini. Nah, seperti ini. Kemudian ketikkan rumus upper. Kemudian pilih sel yang akan dipilih. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka akan berubah menjadi huruf besar semua ya. Jadi menjadi huruf besar semua untuk kalimat ini ya. Seperti itu. Baik, kemudian untuk fungsi yang keempat atau rumus yang keempat yakni konta. Konta sendiri ini berfungsi untuk menghitung jumlah data yang ada ya, seperti ini. Contohnya ada sebuah tabel mengenai daftar nilai tugas, ulangan harian dan UTS dari sekumpulan siswa. Nah, kita akan menghitung jumlah data yang ada.
jumlah tugas ada berapa, kemudian jumlah ulangan harian ada berapa, dan UTS ada berapa. Nah, jadi konta ini hanya menghitung data yang ada. Contoh perumusan rumusnya seperti ini ya. Penulisan rumusnya konta. Nah, akan muncul seperti ini, konta. Kemudian kita pilih sel yang akan dipilih ya, akan dieksekusi seperti ini. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka akan tampil angka 7. Angka 7 ini menunjukkan sebanyak 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu ya. Jadi untuk data yang kosong ini yang tidak ada nilainya tidak akan dihitung. Kemudian untuk yang ulangan harian dan UTS kita bisa langsung drag ke sebelah kanan seperti ini, akan muncul otomatis ya untuk rumus tiap-tiap kolomnya. Baik, kemudian rumus yang kelima, rumus yang sangat familiar ini, fungsi yang sangat familiar ini harus teman-teman kuasai karena ini adalah rumus dasar yang sangat sering kali dipakai, yakni rumus sum. Nah, rumus sum sendiri ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai pada sekumpulan data. Contohnya seperti ini. Saya akan menjumlahkan nilai tugas, kemudian nilai harian dan nilai UTS dari masing-masing kolom yang ada di sini ya. Dari sekumpulan siswa ini. Oke, untuk penulisan rumusnya sum seperti ini. Kemudian buka kurung. Kemudian akan tampil number 1, kemudian number 2 dan seterusnya. Artinya ini kita bisa menjumlahkan semua sel atau hanya beberapa sel seperti itu. Oke, saya akan menjumlahkan semua sel seperti ini. Jadi saya akan pilih semua, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka akan tampil jumlah nilai tugas dari sekumpulan siswa. Nah, kemudian untuk yang lainnya kita bisa duplikat ke sini. Nah, maka akan tampil dari masing-masing nilai, baik nilai tugas, ulangan harian maupun UTS. Kemudian rumus yang keenam yang perlu teman-teman kuasai yakni mengenai fungsi average. Fungsi average sendiri ini untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nah, oke, langsung saja di sini saya untuk penulisan rumusnya ya average seperti ini. Kemudian buka kurung, maka akan tampil seperti ini, number 1, number 2 dan seterusnya. Artinya ini menunjukkan sel atau indeks dari data tersebut. Oke, dalam hal ini saya akan menghitung nilai rata-rata dari ulangan harian 1, ulangan harian 2 dan ulangan harian 3. Seperti ini, maka saya akan blok ke sini. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Maka akan tampil nilai rata-ratanya. Kemudian untuk siswa yang lain kita bisa drag ke bawah, maka akan tampil masing-masing nilai rata-ratanya seperti itu. Nah, untuk membulatkan angka desimal ini teman-teman bisa gunakan atau kombinasikan dengan rumus round ya. Contohnya seperti ini. Saya akan selipkan rumus round di sini. Round. Nah, seperti ini. Kemudian di sini titik koma, saya hanya akan membulatkan dua digit angka di belakang koma. Kemudian tekan enter, nah, maka akan tampil seperti ini. Kita sesuaikan. Nah, akan dibulatkan 2 angka di belakang koma. Baik, kemudian rumus yang selanjutnya yakni fungsi kontif. Kontif ini untuk menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu. Dalam hal ini misalnya di sini ada sebuah data nilai siswa yang terdiri dari kolom nomor, nama, jenis kelamin dan ini masing-masing mata pelajaran dan nilai rata-ratanya. Nah, saya akan menghitung untuk berapa sih jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Nah, kita bisa menggunakan rumus kontif seperti ini, kontif. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kemudian teman-teman pilih sel yang akan dieksekusi seperti ini. Kemudian titik koma. Nah, kemudian saya akan menghitung laki-laki dengan simbol L ya, seperti ini. Tanda petik atau petik 2.
kemudian L dan petik 2, kemudian tutup kurung dan tekan enter, maka akan tampil untuk jumlah laki-lakinya ada 4 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya, 4 orang. Kemudian untuk perempuan kita bisa geser ke sini ya, drag ke bawah. Namun di sini kita ganti untuk huruf L-nya menjadi huruf P. Seperti ini. Oke, kemudian kita akan mendapati atau menghasilkan seperti ini ya. Kita bisa lihat untuk jumlah laki-lakinya 4 dan perempuannya 5. Baik, kemudian untuk rumus yang selanjutnya yakni rumus kontif. Rumus ini seringkali dipakai juga karena ini adalah rumus if. Rumus if sendiri ini untuk menentukan suatu kondisi, ya, menentukan suatu hasil dari kondisi tertentu ya. Contohnya seperti ini ya, ada nilai hasil, ada kolom hasil. Nah, kita akan menghitung hasilnya apakah lulus atau tidak lulus. Nah, dengan kriteria seperti ini. Jika H6 dalam hal ini di kolom H ini, jika nilai rata-ratanya di bawah 65, maka tidak lulus. Nah, namun jika tidak, artinya di atas 65, maka akan lulus. Nah, untuk penulisan rumusnya seperti ini. If kemudian kita pilih selnya seperti ini, kemudian kurang dari 65, kemudian titik koma, dan kita tulis value-nya ya, value artinya nilainya, nilai apabila value itu true, bernilai benar, maka akan menghasilkan pernyataan tidak lulus. Nah, jika tidak, artinya selain itu, maka akan menghasilkan nilai lulus seperti itu. Tutup kurung dan tekan enter. Kayak seperti itu. Oke, saya akan perbesar ya. Nah, untuk siswa yang lain kita bisa tinggal drag ke sini ke bawah. Nah, akan tampil dari masing-masing siswa untuk keterangan kelulusannya seperti itu. Kemudian fungsi yang selanjutnya yakni lookup. Nah, lookup ini untuk mengambil data secara vertikal dari sekumpulan data. Nah, di sini ada tabel data siswa dengan 10 siswa dan ada kolom jenis kelamin, kemudian daftar nilai mata pelajaran, ada matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan menentukan nama di urutan keempat, dalam hal ini ya Dede ya, Dede ini. Nah, kita bisa menggunakan rumus lookup seperti ini, lookup. Nah, kemudian kita pilih untuk urutannya seperti ini ya. Artinya ini 4 menunjukkan berada di baris keempat. Nah, atas nama Dede ini. Nah, kemudian titik koma, kemudian kita seleksi semua ini. Setelah itu titik koma. Nah, kemudian untuk nama ini berada di kolom di urutan kedua ya, ini ya. Jadi urutan pertama nomor dan urutan kedua nama, seperti itu. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, seperti itu, maka akan tampil nama Dede di urutan keempat. Nah, jika saya di sini saya rubah menjadi angka 7, maka akan berubah menjadi atas nama Mega yang ada di baris ke-7 ini ya, seperti itu. Kemudian untuk yang di bawahnya seperti jenis kelamin dan nilai mata pelajarannya kita bisa drag ke bawah seperti ini. Namun akan error karena di sini kita belum membekukan atau mengunci dari rumusnya. Oke, saya akan kunci terlebih dahulu untuk M4 yang ada di sini agar tidak bergeser.
maka saya akan kunci dengan menekan, saya akan pilih terlebih dahulu dengan menekan F4. Nah, kita akan kunci. Kemudian yang B6 sampai G15 yang ada di sini ya, saya akan kunci juga. Nah, seperti ini. Menekan enter. Nah, untuk yang jenis kelamin dan mata pelajaran kita tinggal sesuaikan untuk urutan dari tabelnya. Misalnya jenis kelamin ada di urutan tabel ketiga. Nah, maka kita ubah ini untuk indeksnya menjadi 3. Dan mata pelajaran matematika ini berada di urutan keempat. Kemudian ini berada di urutan kelima. Dan bahasa Indonesia berada di urutan ke-6. Nah, seperti itu ya. Akan tampil, saya akan rapikan. Nah, seperti ini. Akan tampil atas nama Mega yang ada di urutan ke-7. Ini ya, baris ke-7 Mega. Dengan jenis kelamin perempuan. Nilai matematika 80. Kemudian nilai bahasa Inggrisnya 95 dan nilai bahasa Indonesia 60. Seperti itu. Kemudian rumus yang selanjutnya yakni fungsi maksimum dan minimum. Nah, fungsi maksimum sendiri untuk menentukan nilai tertinggi atau terbesar dari sekumpulan data, dan rumus minimum untuk menentukan nilai terendah atau terkecil dari sekumpulan data. Nah, contohnya seperti ini, ada sebuah tabel mengenai nilai UTS mata pelajaran matematika dari sekumpulan siswa ini. Nah, saya akan menentukan siapa nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, untuk nilai tertinggi seperti ini ya, dengan rumus maksimum ya. Kemudian kita pilih sel yang akan dieksekusi, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka akan tampil rumus nilai tertinggi yakni 90 ya, yang ada di sini. Nah, ini 90. Kemudian nilai terendah misalnya seperti ini. Nilai terendah dengan rumus minimum min. Kemudian kita pilih sel yang akan dieksekusi, tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka akan tampil nilai terendah atau terkecil ini ya, atas nama Raffi Ahmad. Nah, seperti itu. Kemudian rumus yang ke selanjutnya ya, rumus ke berapa ini? Yang ke 12. Yang ke 11. Yakni kita akan mempelajari mengenai fungsi left dan right. Jadi fungsi left dan right sendiri ini harus teman-teman kuasai sebelum mengikuti tes admin. Nah, untuk left sendiri untuk mengambil ya, fungsi left ini untuk mengambil karakter atau kata dari arah kiri, sedangkan right kebalikannya, untuk mengambil karakter atau kata dari arah kanan. Nah, untuk rumusnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Left, kemudian buka kurung, kemudian teksnya yang akan dipilih, kemudian jumlah karakter yang akan diambil, seperti itu. Contohnya seperti ini. Untuk penulisan left seperti ini, left. Nah, kemudian pilih teksnya, dalam hari ini teks ini ya, teks di kolom di sel B6, kemudian titik koma. Nah, misal saya akan mengambil 20 karakter, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka akan tampil semua. Jadi ini karakternya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 karakter, termasuk juga spasi ya, spasi itu dihitung. Jadi kata ini berjumlah 18 karakter. Nah, namun di sini apabila kita mengambil karakter yang lebih panjang dari jumlah teks yang ada, maka yang akan ditampilkan semua teks yang ada, seperti itu. Begitu juga untuk right seperti ini, titik koma 20, seperti itu.
Contohnya apabila saya mengambil hanya 8 karakter, saya hanya mengambil 8 karakter, kemudian tutup kurung, tekan enter, nah maka akan tampil seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian untuk rumus yang ke selanjutnya, yang rumus yang terakhir ini, yakni mengenai round up dan round down. Nah teman-teman harus menguasai rumus ini ya, karena ini rumus yang sangat penting. Nah untuk round ini untuk melakukan pembulatan angka desimal baik ke atas maupun ke bawah dengan rumus round, kemudian buka kurung, kemudian angka dan jumlah digit yang akan ditampilkan, artinya jumlah digit di belakang koma yang akan ditampilkan. Kemudian untuk round up, untuk melakukan atau untuk pembulatan ke atas ya, untuk melakukan pembulatan ke atas pada angka desimal, dan round down untuk melakukan pembulatan ke bawah pada angka desimal. Oke, yang pertama untuk round sendiri ini mengadopsi dari kaidah umum matematika, yakni apabila angka di belakang koma sama dengan 5 atau lebih besar dari 5 maka akan dibulatkan ke atas. Sedangkan apabila angka di belakang koma lebih kecil dari 5 maka akan dibulatkan ke bawah. Oke, untuk penulisan rumusnya round seperti ini. Kemudian pilih sel yang akan dipilih, akan dieksekusi, titik koma, kemudian semisal saya akan membulatkan satu angka di belakang koma. Nah, maka akan tampil seperti ini, 30,8 dari angka 30,782. Kemudian untuk round up ini untuk pembulatan ke atas, rumusnya sama, yakni menggunakan round up, kemudian buka kurung, pilih sel yang akan dieksekusi, kemudian titik koma. Semisal saya akan membulatkan 2 angka di belakang koma, tinggal ketikkan saja 2 untuk number digitnya, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah setelah itu rumus yang selanjutnya yakni round down, yakni untuk pembulatan ke bawah pada angka desimal. Penulisan rumusnya round down seperti ini akan muncul, kemudian pilih selnya, kemudian titik koma. Misalnya akan saya bulatkan 2 angka di belakang koma seperti ini, kemudian tekan enter. Nah maka akan tampil 30,78 untuk pembulatan ke bawah, dan pembulatan ke atasnya 30,79 seperti itu. Jadi beberapa rumus tadi yang kita bahas ini merupakan rumus-rumus dasar Excel yang wajib teman-teman kuasai sebelum mengikuti tes admin kantor atau administrasi atau staf administrasi ya, yang selalu bekerja dengan Microsoft Excel. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mempelajari rumus-rumus dasar Excel sebelum mengikuti tes admin kantor. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.